Assalamualaikum. Salam. Mah? Ya, Kamu baik? Lebih baik Mas kita ini dulu istirahat dulu karena Siap, kita... ya. Terima kasih Mas Jadi sudah mengunjungi ke kediaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang pesan madu Kimercon dan produk lainnya dari Padepokan Alamulai Kimercon, sahabat-sahabat semua kini akan mendapatkan kupon undian umroh, motor, handphone, dan lainnya. Setiap pembelian di atas 2 juta, sahabat-sahabat akan berkesempatan berangkat umroh. Di setiap pembelian di atas 1 juta, sahabat-sahabat akan berkesempatan mendapatkan motor. Dan di setiap pembelian di bawah 1 juta, sahabat-sahabat akan berkesempatan mendapatkan handphone. Silahkan sahabat-sahabat dapatkan kuponnya di setiap pembeliannya. Karena di setiap pembelian produk Kimercon bisa berkesempatan berangkat umroh, mendapatkan motor, dan mendapatkan hadiah handphone. Untuk memesan produk Kimercon, silahkan buka Shopee dan kunjungi toko Kimercon Al-Hikmah. Atau silahkan sahabat hubungi nomor admin di 0812 1468 4098. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi begitu. Istrinya Jerry nggak kenal sama Jerry. Kameramen. Batuk saya. Tadi saya ngintip. Istrinya Jerry ini kena gendam, kena guna-guna, susunya makin besar, dan namanya istrinya itu Ayu. Susunya gede. Tahu bengkak apa emang bawahan kita nggak tahu ya. Dan lupa, sama si Jerry lupa, nggak tahu sama suaminya sendiri. Pasti ada yang guna-guna ini. Bisa jadi pesaing usahanya, bisa jadi saingan kontraktornya, bisa jadi atau kekasih lamanya. Mungkin dendam sama si Jerry, bisa jadi. Kita pantau yuk. Apa tuh? Bahaya pasti. Cuman kita harus berani karena mereka ini mafia-mafia yang di backup sama dukun-dukun santet. Iya, yang penting kita lep aja deh. Udah lep. Nah, kita sampaikan ke penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mercon, pasukan mercon dimanapun kalian berada, langsung aja ya. Kita akan mendatangi istrinya Jerry dan Jordi. Ya, mereka ini tambah panas suasananya sahabat. Sebelum ke sana saya informasikan kepada para penonton bahwasanya apabila ingin silaturahmi ke rumah saya, ke alamat saya, atau ingin membeli produk, hubungi 0812 1468 4098. Selain nomor itu penipuan, hati-hati. Rekening saya ada 3, Bank BCA atas nama Zaki Haikal Iman, Bank Mandiri atas nama Zaki Haikal Iman, Bank BRI atas nama Hajar Dede Kutsia. Hajar Dede Kutsia itu ibu saya. Dan apabila kalian ingin COD beli produk Kimercon, ke aplikasi Shopee, buka aplikasi Shopee, klik Kimercon Al-Hikmah. Di situ semua ada produk-produk Kimercon. Dan kabar gembira bagi para sahabat dimanapun kalian berada, apabila kalian beli produk Kimercon di bawah 1 juta, pasti saya kasih selipkan kupon undian HP. Kalau beli produknya di atas 1 juta, pasti saya selipkan kupon berhadiah motor. Kalau kalian beli produknya sampai habis 2 juta, itu akan saya kasih kupon berundian umroh. Diundi setiap hari Senin, sebulan sekali. Ya, kita lihat dari gimana pembeli. Misalkan, oh HP udah banyak, kita undi setiap hari Senin ya, sebulan sekali. Ada motor, ada umroh. Untuk umroh dan motor itu mengikuti perkembangan. Saat ini yang paket umroh sudah ada banyak keluar, HP juga keluar. Wah, itu dia. Ya sudah, kita usah lama-lama, kita datangi para mafia-mafia ini. Ayo kameramen, kita intip. Bos, ya mudah-mudahan kita sukses proyek di sana ya. Ya amin. Ya, soalnya kan nanti kita perluas lagi usaha kita sehingga anak-anak buah yang lain bisa diposisikan di tempat yang baru bos gitu. Kan jadi begini. jangan sampai ini kita Kan begini, kita tuh membangun kerjasama dengan siapapun itu. ya Kita tuh kan harus aware. Kan Iya, intinya benar. seperti itu. benar. Siapapun di dalamnya yang diperintah oleh saya, ya disinilah harus kita istilahnya ikutin arahan-arahan saya juga sama mengikuti arahan pimpinan saya. Ya. Nah, ketika kita sudah berjalan, ya bagaimana caranya untuk membesarkan semua perusahaan. Jadi proyek-proyek yang ada kita tuh harus bisa menjaganya kepada istilahnya
Ya terutama lah kolega-kolega saya kecil terutama. Jadi nanti biar saya yang nempati di tambang yang sana gitu kan. Terus ini Kang ini juga biar punya pegangan satu-satu bosnya bos. Ya. Anak buah bos ini kasihlah kepercayaan gitu kan, biar nanti kita sama-sama bos. Ya gitu kan. justru itu kita ini jangan sampai kita tuh gimana ya, jadi kita puas dengan kinerja kita selama ini yang kita bangun. Saya juga tidak puas cuman hanya sampai di situ. Kita harus melebarkan sayap kemana-mana pun itu. Kita tuh harus membesarkan usaha kita. Sepakat. Iya, saya, jadi bos. siapapun nih, contohnya saya sebagai pimpinan ya wajar dong kalau saya istilahnya mempunyai istilahnya aturan-aturan buku, karena mekanisme yang saya bangun ini untuk kemajuan bersama gitu, bukan untuk saya pribadi Enggak, aja. bos, ini kan usul dari rekan-rekan yang lain ya gitu kan, anak buah bos yang lain gitu kan, bahwa telah sampaikan Kang Bacin katanya gitu kan ke bos Jerry, ke bos besar gitu kan, bagaimana kami dikasih kepercayaan sama bos Jerry seperti bos Dacil ya, proyek ini proyek itulah gitu kan. Jadi artinya mereka itu bos menyampaikan ke saya gitu kan, sehingga bos itu ngasih kepercayaan penuh ke mereka untuk mengelola tahapan-tahapan proyek ini bos. Gitu. Pegangan masing-masing. Nah, jadi nanti bos tahu dulu, oh proyek B, sana proyek A dipegang sama si Anu gitu kan bos. Jadi kan yang mereka itu mewakili saya, tolong sampaikan ke bos besar katanya bos Jerry gitu kan, sehingga kami punya apa tanggung jawab gitu kan. Selama ini kan kita hanya ikut-ikut bos Jerry kemana, ke sana ke sini gitu kan. Jadi mereka itu artinya pengen rekrut di bawah lagi bos, biar bos Jerry gitu. Ya untuk kedepannya semuanya akan saya kondisikan dengan siapapun itu, kita membangun kemitraan dengan pihak manapun itu, yang penting kita aturannya yang dipakai. Iya. Itu aja, siapapun di dalamnya kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Dasarnya apa? Kalau kita istilahnya keluar daripada aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama, kita sudah di-MOU-kan dengan pihak-pihak yang lain, kan merasa kesulitan. Ya jangan sampai di anak buah saya ini ada yang pembangkangan. Paham saya gitu. bos, paham. Saya jadi begini bos. Jadi mereka itu melihat dari kubu sebelah kelompok bos Jorgi itu. Begitulah bos Jorgi ngasih ke anak buahnya ini. Jadi mereka seolah-olah kacanya ke bos Jorgi bos. Jadi saya tidak ikhlas, tidak reda misalkan bos Jerry kalah pamor sama bos Jorgi gitu kan. Saya tidak mau bos. Ya intinya seperti ini. Terkait masalah bos Jorgi, entar saya yang kondisikan. Ya bagaimana baiknya semua juga harus diselesaikan secara baik. Iya bos. Dari negara ini yang kami kenal ini, atau kamu ini Jorgi sama Jerry gitu kan. Saya tidak mau bos sama Jerry dikecilkan sama bos Jerry. Jangan sampai kalah dengan minta proyek kita atau apa gitu kan. Jadi kita bos. Ya kita seperti ini. Ketika kita ingin mempunyai nama besar, kita harus buktikan pada mereka bahwa kita ini orang besar. Iya, maksudnya begitu. Itu aja. Nah, makanya dia ngasih kepercayaan ke anak buah bos yang lain itu akan melebar bos. Ya maka dari itu kita untuk kedepannya jangan sampai kita miskomunikasi di antara istilahnya kolega saya semua. Intinya seperti itu, saya tidak mau terus jadi, dan saya tidak mau mendengar kata-kata seperti itu. Ini anak buah yang lain udah nunggu di sini. Assalamualaikum. Mah, Ya, kamu baik? baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya iya. Habis ngawal bos dari Dari proyek yang lain. Iya. ada di tempat biasa. Tenang bu, ini sama saya aman bos. Ini sama Bang Acil, cuman nggak tahu ya ada merasa kudusan apa. Dah, Bu, kita duduk dulu aja sini, rehat. Duduk. Sambil ngobrol duduk. Aduh, kayak ya mau kesana ya saya bos nih bu. Ayo ngobrol. Ini gimana? Ini Bu, kenapa sih nggak pada disiram? Anak-anak pada kemana sih ini tanaman-tanaman sampai seperti ini? Saya nggak tahu. Dulu ini, Bos. Bukan Ini masalah ataupun bagaimana ya. Saya juga kurang paham Aduh, juga. makasih bu. Air minum. Lagi libur dulu. Oke, makasih Bu, makasih Bu. Tuh baik amat ini. Ini bos. Bos. Tadi saya sama bos Jerry ngebahas yang kalian inginkan, sehingga kalian tidak
suudzon terhadap saya sebagai tangan kanan Bos Jerry ya. Insya Allah kedepannya Bos Jerry berjanji suatu saat kalian akan kasih kepercayaan untuk menangani langsung proyek-proyek Bos Jerry yang tadi kita udah bahas dengan investor, dengan kolega-kolega Bos Jerry. Jadi kalian tenang aja ya. Siap. Kalian tenang aja, nanti Tadi sudah survei usaha kita. ya mudah-mudahan gol nanti ya Bos Jerry ya. Siap. Gol nanti insya Allah akan dikasih kepercayaan masing-masing untuk kepercayaan masing-masing. Yang jadi penting gini, komitmen aja. Siap. Ini, Mbak. Udah. Nggak begitu. ya pasti komitmen Bos Jerry mah untuk Penting komitmen. ini. Kita terkait gimana ya, Papa ini merasa bingung juga kita. Kenapa Ya, Bos? namanya usaha kan kita sekarang lagi ya, anak buah kita kan nggak ada yang tahu, itu intinya. Jadi nggak tahu istilahnya usaha kita ini yang dibangun selama ini sama Mama ini tahu sendiri kan Ayah. Jadi selama ini tuh perjalanan hidup Ayah ini kan sudah tahu kan Mama. Iya. Jadi dulu kan seperti ini naiknya, sekarang lagi menurun. Ya mungkin Mama harus paham ke Ayah. Iya, saya juga paham. Itu mau mobil ayah kemana? Ya begini mah, Ayah mohon maaf mobil masih di luar. Jadi Ayah simpan di tempat parkir. Sabar ya Pak ya. Ya amin Bu. Mudah-mudahan kamu baik aja ya, punya istri sangat gimana ya. Ayah tuh sangat bangga gitu. Bos Jerry mah ini mah ya. Udah jadi pengen cepat ketemu istri saya juga gitu kan. Aduh belum pulang-pulang nih istri itu. Kangen bos berarti ya? Kangen. Jelas dong kangen. Gimana nggak seru kalau Bos Jerry terus saya. Yang berat. sekarang yang begini, Bu. bawah yang berat. Ya. Jadi ya mohon maaf Ayah ya, selama ini ya bukan berarti Ayah nggak bisa membahagiakan Mama, kurang waktu juga ke Mama. Ya Mama itu harus paham Ayah nih selama ini gitu. Jadi bagaimana? Paham kok buat suami, apa sih Ya. nggak paham buat suami sendiri. Bos bener Bos. Sayang Begini, juga nih, bukannya Bos. Ayah tuh berarti Ayah tuh sayang gimana ya? Ayah tuh sebetulnya pengen membuktikan pada Mama itu ya bagaimana gitu posisi Ayah tuh di luaran sana kan gitu. Terus Ayah juga harus gimana ya, selalu 100% jadi standby waktu Ayah tuh buat Mama gitu maksudnya. Ya, saya ngerti kok untuk semuanya. Ya. Tuh, si Ibu udah ngerti kan. Jadi gini Bos, ini kita akan ada agenda-agenda yang lain gitu kan. Bagaimana kita kalau mumpung anak buah Bos semua kumpul, kita remukan, kita diskusi untuk bahas masalah itu yang kurang ajar. Gitu. Boleh. Waduh. Nah, Jadi sekarang nanti kalau sudah kita matang, kita ketemulah dengan kelompok Bos Jorgi. Ya. Biar kita ada kuat gitu kan, biar kuat kita. sekarang begini, ya boleh itu terkait masalah perusahaan ya. Jadi saya mohon dengan sangat kepada kolega-kolega saya ini, ya mohon dengan segala hormat penjelasannya seperti apa. Ada gesekankah? Ada yang tidak sesuaiankah di lapangan? Bagaimana? Silakan jelaskan. Kemarin ada anak buah Kimercon, Terus, ya kita atasi aja gitu bos. Alhamdulillah sih sementara ini belum bisa balik lagi dia. terus bagaimana? Udah kelanjutannya gini aja, kita gabung sama bos Jordi, Ya, kita ketemu, ah, kita bahas masalah Kimercon aja dulu. Nah, ya udah kita. Ya Pak Natil ya. Ya kita cari tempat yuk yang di halaman depan rumah ya, aja yuk. tolong ini coba penjelasannya seperti apa. Saya tidak mau mendengar dari satu orang kok. Ini kan kolega saya semua gitu aja. Jangan Kita sampai informasiin, kita rundingan, nanti kita briefing bersama, kita membahas Kimercon gitu, mau seperti apa, kita dengan Bos Jerry, dengan yang lain gitu loh. ya. Terus bagaimana pendapat kamu? Kalau saya sih ngikuti aja, kita mah ya. Gimana bos gitu. Nggak begini. Ya. Berarti kalau tidak boleh pendirian, kalau hanya mengikuti saya, kita tuh harus punya ide dan gagasan. Iya. Bagaimana kita pekerjaan Anda ini di luar sana ya, bagaimana ruwetnya itu baru sampaikan ke saya. Jangan sampai istilahnya diserahkan semuanya pada saya. Kalau semuanya diserahkan pada saya, tanggung jawab sebesar ini ya, ya mohon dengan segala hormat. Berarti Anda makan gaji buta. Tenang Bos, tenang. Di sini ada baca yang bisa membersihkan mereka. Tenang aja. Kita percayakan ke anak buah semua ini sehingga ya udah kita kompromikan itu aja. Ya, untuk siap. Sekarang mohon maaf mah ya, Ayah nih mau ada kegiatan di luar sana dengan kelompok-kelompok yang lain. Iya. Sekiranya Mama mau di rumah apa mau ikut Ayah? Mau ikut.
Mau ikut? Ayo, boleh. Emang. Nah, kita kalau kita ngebahas ini. Wah, di sini aja kali bos ya, enak nih bos ya. Silakan. Apa-apa. Kita sambil apa namanya? Ya, Mama, apakah nggak merasa kesepian selama ini ditinggal-tinggal terus sama ayah? Enggak tuh. Tuh, bos. Jadi begitu kalau udah ketemu istrinya. Ya, jangan. Bukan ini buat semuanya. Gitu aja ya. Tujuan kita supaya sukses gitu. Udah bos. Biar cepet. Orang suami pasti pengen membahagiakan istri ya. Terkait Semua juga ya. masalah misalnya proyek yang ada, mobil-mobil juga yang ada, ini semuanya tenang mah, itu ada semuanya. Ya, saya juga semua ayah lakuin itu demi mama gitu aja, buat keluarga kita gitu aja. Apalagi ini kita bentar lagi punya keluarga kecil. Iya, bos. Punya anak nih. Itu bagaimana itu? Terus Dia sudah saya pengen dengar ya. yang kira-kira Sambil ini aja yang sangat kita- menggirakan gitu pada kita saya duduk. dengarnya. Biasa. Bagaimana? Jadi begini bos. Ya. Kita untuk menghadapi Kimercon itu kan Kimercon itu orang yang sakti, Ya, gitu terus? kan, orang-orang kuat gitu kan. Kita rasanya harus gabung sama tim Jorgi, Ya. gitu kan. Terus? Soalnya gini, Kimercon itu kalau kita eksekusi, gitu kan, kita eksekusi, Kimercon itu pasti entah ada anak buahnya juga, entah dia itu ngejain kesaktian yang lain. Isinya kita betul gitu kan. Jadi alangkah baiknya kita matengin biar nanti bagaimana nih kita ini ketemunya dengan anak Jorgi itu. Jadi mereka itu kalau bisa biar mereka yang capek bos, kita santai gitu kan. Saja, Bos. Ya, Kita sekarang ini begini. kan Sekarang anak buah Jorgi mah gitu kan. iya, sekarang langkah apa yang Nah. akan kita perbuat Oke. gitu maksudnya? Untuk kita perbuat, pertama kita matengin untuk ketemu Jorgi, gitu kan, atur strategi dengan Jorgi. Kita baik-baik aja lah dengan mereka gitu kan, karena kita akan bersatu melawan Kimercon itu. Oh gitu. Kan? Jadi Iya. intinya seperti ini. Jadi Bos Jordi ini mau bergabung sama kita gitu untuk mengatasi terkait masalah Kimercon. Betul. Oh gitu. Terus emang ada apa dengan mereka gitu maksudnya? Kan gini bos, Kimercon itu kan sakti, jadi mereka juga mungkin agak segini keder gitu kan, down menghadapi Kimercon. Mereka nanti melalui ini bikin kekuatan. bikin kekuatan dengan kita, disatukan kekuatan kita untuk Kita gabung, Bos. Ya. eksekusi Kimercon. Sekarang begini, saya tegaskan sama kalian ini. Ya. Kita tuh jangan main-main lah. Intinya seperti itu. Kita kalau mendengar kabar dan lain sebagainya, isu-isu yang lain itu kita yang benar-benar. Kita harus jadi A1. Ketika saya ngambil tindakan dan lain sebagainya, kita harus bisa untuk mempertanggungjawabkannya dong. Oke. Jangan Betul, sampai Mas. kita Betul. Karena saya sama bos dikasih kepercayaan untuk istilahnya apa ya, mengordinasikan mereka. Jadi bos percaya ke saya bahwa kita akan bergabung dengan tim Jorgi. Gitu kan ya betul? Iya, betul. Jadi tenang bos. Saya sudah telepon, Bos. Tuh kan ke saya Nah, ini coba juga udah katanya telepon. koordinasi ke bos kamu katanya. Coba telepon, dia pengen ngomong. ya artinya Menyampaikan ke saya. kan seperti ini. Itu kan sudah membawa nama-nama saya dalam, sebetulnya saya nggak ada kaitan dengan yang lain gitu aja. Selama ini kok kita usaha kita kok dibangun dengan secara baik dengan rekan-rekan yang lain juga kan gitu. Kita tuh nggak ada apa-apa sebetulnya. Kalau gini caranya kan seolah-olah kita membangunkan harimau yang tidur. Betul bos, betul. Saya paham bos. Cuma kan dalam hal ini konteksnya Kimercon sakti, Kimercon itu. Jadi mereka mungkin kewalahan menghadapi Kimercon sehingga udah telepon, udah ngomong sama antara anak buahnya. Bagaimana kalau kekuatan kita satukan untuk mengeksekusi Kimercon? Oh, jadi endingnya seperti ini. Bos Jordi ini mau bergabung dengan kita cuman hanya untuk istilahnya mengalahkan Kimercon. eksekusi Kimercon. Iya, betul. Enak banget tuh dia. Ya biarin lah bos, nanti kan kita juga punya strategi di dalamnya bos. Bagaimana kita mempola mereka sehingga mereka lah yang istilahnya bergerak, kita anggap aja lah bos, kita menonton mereka. Tapi kalau emang bener di situ diperlukan tenaga kita, kenapa tidak sekalian kan Kimercon juga
masih ini bermasalah dengan kita, Bos. Gitu maksudnya. Jadi bos, maksud saya biarin kita di belakang, dia yang hajar gitu loh bos. Nggak seperti ini. Kita sebetulnya jangan buang-buang energi lah. Saya nggak mau memikirkan yang semacam itu. Sebetulnya kalau seperti ini, silakanlah selesaikan aja sama kalian. Kalian buat apa? Kalian istilahnya punya badan aja kayak badak, tapi nggak bisa menyelesaikan satu masalah juga. Oke, Bos, gini aja. Urusan seperti Bos, ini. gini aja. Kalau Bos mempercayakan untuk mengondisikan mereka bergabung dengan Bos Jordi, saya yang depan, Bos. Nanti saya ngomong ke Jordi, oke, apa langkahnya, apa strateginya untuk mengeksekusi kemercon itu, biar nanti kekuatan mereka disamakan dengan kekuatan kita. Ya gampang kan, Bos, ngalahkan kemercon. Jadi jangan sampai ya kalian ini ya, jangan sampai kita dimanfaatkan, dipinjam nama besar kita sama Bos Jordi itu untuk istilahnya mengeksekusi Kimercon. Saya tidak mau. Tenang, Bos, percaya ke Dacil, Bos, percaya ke Dacil. Mereka pasti akan mirip pada strategi kita ya. Karena mereka yang minta bantuan atau mereka yang ngajak gabung untuk melawan Kimercon itu. Jadi tenang aja, Bos Jerry jangan ngotori tangan. Biar kami aja yang di lapangan. Ya untuk sementara segala masukan dan lain sebagainya ya saya respon secara baik, tapi saya ini seolah-olah ya ini kan ada orang ketiga, saya takutnya begitu aja, takutnya didombakan. Ya untuk sementara ini ya mungkin saya analisa ke depannya akan terjadi seperti apa gitu maksudnya. Saya tidak mau gegabah dalam menyikapi segala sesuatunya, apalagi dalam hal ini. Itu aja. Tenang, Bos, tenang. Kalau masalah di lapangan, Dacil jagonya, Bos, yang ngatur strategi. Tenang aja, Bos, jangan khawatir masalah itu, karena kami kawan-kawan di sini masih setia sama Bos. Tidak akan mengkhianati. Gitu kan? Saya terus terang aja sama kalian ini sudah percaya 100% tidak akan mengkhianati saya. Tapi dalam artian bukan takutnya ada orang ketiga yang mengadu dombakan kita untuk pecah belah di antara kita. Siapa yang mengambil keuntungan di dalamnya adalah orang lain. Itu aja, jangan sampai terjadi seperti itu. Harus benar-benar waspada. Oh iya jelas, itu mah jelas. Kita juga waspada. Kalau bisa sih, kalau bisa kita manfaatkan mereka juga, gitu kan. Kan Bos, karena saya teman-teman di sini pernah ada bentrok dengan Kimercon. Nah, itu kesempatan kita untuk manfaatkan. Masih Kimercon. Si aja. Kimercon eksekusi ya. Iya. Setuju kan? Setuju. Ya sekarang begini ke depannya. Lihat perkembangan masalah Bos Jordi. Apabila dia ingin merapatkan barisan kepada kita ini, kita harus seleksi dulu benar apa tidak ada permasalahan dengan Kimercon. Ketika ada permasalahan, apa yang kita akan lakukan dan apa yang akan kita bantu kepada Bos Jordi. Iya, jelas. Jangan sampai kita berbuat ceroboh dan bertindak misalnya di luar daripada istilah dimanfaatkan oleh orang lain. Apalagi takutnya ada orang ketiga dong. Gitu. Saya nanti utus OKD ya. Siap. Untuk melihat gerak-gerik anak buah Jordi. Kalau misalkan kondusif, kenapa tidak terganggu? Karena kita tujuannya hanya untuk mengeksekusi Kimercon, gitu kan? Tidak jangan dulu, Bos, dalam hal ini, gitu kan? Jadi jangan sampai saya kan kasihan sama Bos. Jauh-jauh kita baru datang ke sini, gitu kan? Baru ketemu istri Bos yang cantik ini, gitu kan? Bos, jangan banyak pikir berurusan di lapangan, percayakan ke Dacil, Bos. Ya, Bang Dacil, mohon maaf, jangan ngalam-ngalam istri saya. Emang benar faktanya cantik istri Bos, gitu kan? Jadi Ya, ya. sekalipun cantik, tapi jangan seperti itu caranya. Oke, kita kelompok dari Siap, ayo. Aja dulu. Yuk. Sampai dulu. jadi itu tadi udah di Assalamualaikum. wah ini nih baru mau ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bos, Jordi sehat. Alhamdulillah sehat. Wah, gimana Dacil sendiri? Alhamdulillah. Coba bro. Alhamdulillah. Ketemu lagi. Alhamdulillah sehat. Sehat, udah sih. Alhamdulillah. Kita hari ini agendanya agak lama ya. Ya, Kalau di sini, kalau yang dari istri saya? Bos Jordi, Bos Jordi. Karena Bos Jordi ada di sini. Waduh. Kabar baik semuanya ya. Ya, dengar aja. Karena ada Bos Jordi yang datang ke sini, kita nggak usah dijauhin di halaman yang kita Boleh. Silakan. Sini.
Oke, siap. Di mana ini? Di sini aja nah. Kebetulan ini bos, kita cari-cari di beberapa tempat bos. Ya alhamdulillah kalau bos udah Emang udah di kesini ya, ya, Pak Jerry ya? ya di perjalanan macet nggak ya kan? Alhamdulillah keadaan lancar lah. Pak, kenalin dulu. Siap, siap, siap. Sini nih. Saya tahu udah sama kamu udah. Oh iya. Ya. Jadi Jerry. Gimana deh? Kopinya udah yang biasa kami sudah lama bermitra dengan jangan. Pak. Jadi kayaknya beda sih kayaknya. Oh iyalah. Nama sehat ya? Iya, waduh. Ini bos istri bos Jerry. sini mah, sini mah. Ini siapa saudaranya? Aja, Bos. Baru saya bawa. Masih muda ya. Bos. Cakep juga ya. Baik juga. Iya, oke. Dad, kamu bilang apa, Dad? Oh, maaf, bercanda enggak apa-apa kan? Oke, bercanda enggak apa-apa. Hargailah. Ya, siap, siap. Ini Pak Jerry, kemarin kan hasil agenda. Ya, kita kemarin udah ada hasil undangan dari Pak Jerry ya. Betul. Karena memang Codet sudah saya utus ke rumah Pak Jerry. Bos makin cantik ya. Alhamdulillah kita hari ini dengan tidak ada kesibukan, istri saya juga ikut ingin tahu persoalan yang memang di proyek itu yang ya 6 yang mungkin kata Pak Jerry itu ya. Ini uang itu uang tersebut itu adalah di si mercon itu ya. Iya betul. Yang punya proyek langsung dengan SPK yang diberikan ke Pak Jerry. Nah, langkah-langkah kita mau secara apa nih? Kita oke lah, kita persuasif. Kita juga sudah mendengarkan si Codet dengan si Jangkung dan si Kentung. Kita langkah ini persuasif secara keluargaan ketemu dengan Jerry. Bagaimana tanggung jawaban Jerry memberikan ya modal. Betul. Yang 61 miliar itu saya juga ingin memastikan ke istri saya karena setiap hari saya sudah kurang harmonis lah. Iya. Selalu cemberut, saya setiap pulang cemberut, bukan disediakan kopi malah cemberut. Itu yang mungkin saya sesali karena memang ada problemnya ini Pak Jerry ya. Iya. Nah akhirnya kita kesini untuk biar disaksikan sama ya, biar mama juga tahu nih persoalannya karena sudah meyakinkan mama tapi lebih banyak lagi ini dengan Pak Jerry-nya. Langsung kita ketemu. Mudah-mudahan hari ini kita ada win-win solution ya. Kita cari win-win solutionnya. Boleh. Saya ketemu poinnya begini Pak. Bos Jordi ya. Oke. Terkait masalah urusan Kimercon, ya mungkin saya juga sudah ada pengaduan dari kolega saya, Bang Acil. Tadi tuh terkait masalah bla 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 dan lain sebagainya kan seperti itu. Ya mungkin saya respon ya ketika dalam satu pertemuan kita ini ya mungkin ya mohon maaf ya tempatnya ya di halaman gitu ya. Saya malu. Oleh karena itu ya terkait masalah udah cerita banyak lah terkait masalah Bos Jordi ini ya ada ya kasarnya itu ada kerugian lah ya sekian miliar kan seperti itu. Jadi saya juga tidak bisa menerima mentah-mentah begitu saja masukan dari rekan saya. Bahkan saya juga merasa dirugikan ya terkait istri saya pun sama tadi menanyakan makan mobil dan lain sebagainya itu menanyakan juga kepada saya gitu. Ya mohon maaf saya kan ya usahanya lagi begini ya Pak ya gitu. Jadi ya tadinya kita begini ya sekarang kita melorot juga kan seperti itu. Ya kan sewajarnya seorang istri itu menanyakan pada suami kan gitu. Nggak tahu kan yang keadaan kita seperti apa di lapangan kan gitu. Bos Jerry tempat hiburannya. Juga. Biasalah para desa pasti lah. Jagalah sikap omongannya Dad. Ya, ini kan ada istrinya. Nanti tegang kita ya. Ya oke. Ya, untuk kedepannya seperti apa dan saya mendengar kisi-kisi katanya kita tuh mau menyerbu ataupun mau istilahnya eksekusi terkait masalah Kimercon. Ya, saya pengen enggak begini dulu Pak. Ini dulu Bos. Saya pengen dengar secara langsung. Ya didengar sama telinga saya itu keluar langsung dari mulut Pak Jordi itu aja. Nah artinya kemarin hasil laporan dari Codet ya, buat saya dengan Jangkung, dengan si Kentung, saya kedatangan ke sini satu ya silaturahmi lah. Ya betul. Keduanya nanti Pak ya, sebentar ya ada teleponnya. Halo, ya halo. Oh ya udah, nanti ya saya lagi ada rapat internal dengan Pak Jerry. Nanti saya hubungi kembali ya. Sebentar ya.
Terus lanjut. Jadi saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Dengan hasil ada laporan mereka, Pak Jerry ini siap bertanggung jawab kan ya, hasil daripada mantapnya dana saya, modal saya. Secara uang transaksi saya sudah tidak pikirkan. Yang penting saya dari hasil tadi sudah siap bertanggung jawab. Nah, yang mungkin saya sekarang hargai Pak Jerry untuk mengembalikannya, mengembalikan modal saya. Nah, kemarin juga sudah berbicara Pak Jerry besok agenda pertemuan, makanya saya ke sini gitu kan. Saya tidak tahu menahu itu si mercon siapa ya, tidak tahu. Tahunya Pak Jerry ini ada SPK yang memang mungkin sering ditinggal dengan Pak siapa si mercon itu ya. Ya, akhirnya uang Pak Jerry ini sama. Gitu kan? Betul. Ya, mandek di si mercon itu. Justru itu. Nah, terkait pengertiannya seperti ini, Pak. Ya. Jadi angka saya yang 7,5 jadi tersengat di dalamnya itu saya juga tidak bisa istilahnya mencairkan. Kan intinya seperti itu, karena kan tidak Mercon itu tidak mau menanganinya, intinya seperti itu. Jadi pencairan 7,5 miliar itu. Ya justru itu, makanya saya juga selama ini, ya saya juga di sisi lain juga punya keluarga. Keluarga saya itu selalu memprotes kepada saya kan gitu. Saya juga ya mohon maaf Pak, kalau kita berbicara di bisnis, kalau kita kan dibawa ke terutama ke keluarga, ya intinya seperti itu, kita tidak profesional. Gitu. Kita bagaimana caranya mengapar semua ini agar istilah jangan sampai terjadi yang seperti ini gitu. Nah, artinya ya, Pak Jerry ini dengan kelompok Dacil ini ya, karena sudah memang di sini, saya pengen tahu pendapatnya Pak Jerry ini dengan si mercon itu, apakah nanti kita mau secara persuasif, apa kita hancurkan? Saya juga pengen tahu. Menurut Pak Jerry itu seperti apa? Nah, sekarang begini aja, kalau kita istilahnya eksekusi secara langsung ataupun kita hancurkan yang namanya Mercon itu, ya mungkin kita hanya terakhir, duit kita tuh nggak bakalan keluar. Oke, kita persuasif dulu. Ya, persuasif. Sekarang, kalau memang tidak bisa diselesaikan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh si mercon itu, mungkin niatnya dihancurkan saja. Makanya Mas Jerry maaf nih. Coba pendapat. Jadi begini, silakan. Karena ya dari Mas Jerry kemarin udah telepon saya juga saya juga udah komunikasi dengan Kang Codet gitu kan. Bagaimana nih Mercon ini kan agak kuat, kita juga lah sudah begitu Bos gitu kan. Karena dalam menyikapi Mercon itu kita harus punya strategi. Harus hati-hati, jangan sampai kita yang jadi korban. Saya tidak mau seperti itu Bos. Jadi tolong nanti bagaimanapun harus persiapin, karena anak saya harus siap nih untuk eksekusi Mercon. Kalau memang Dacil dengan Pak Jerry ini saya dibutuhkan dengan anak buah saya supaya ini persoalannya selesai, mau bagaimana caranya saya akan ikuti ya. Coba pendapat kamu, Net. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf dulu nih ya Pak Jerry. Silakan. Yang penting dari awal kemarin saya datang ke rumah Pak Jerry juga kan. Kamu kalau ngobrol yang fokus, jangan lihat ini sini dong. Nggak boleh gitu. Ini Dacil juga gimana? Bos jangan begini dong Bos. Enggak lah Bos. Oke, lanjutkan. Itu perasaan Bos bisa aja ini Dacil. Oke, coba lanjutkan. Inilah resikonya istri cantik ya. Ini lihat dulu. Ya Bos. Nah, jadi yang penting ini Bos. Ya, oke, siap. Pak Jerry-nya ini kooperatif dan juga saling kooperatif lah ya. Oke. Dan perlu kita ingat juga kan beberapa kali juga ya Pak Jerry ya. Betul. Gitu. Kita jangan terlalu gegabah, bener kata Bang Dacil itu tadi. Apa segala ilmu itu sudah dikuasai oleh Mercon. Gitu ya. Sakti dia mah. Iya, bahkan yang paling kita ngeri itu dari rawa ronteknya. Itu, Bos. Nah, dan ilmu gendamnya itu kan lumayan juga. Nanti kita ini kan urusan Mercon lebih baik Bos kita ini dulu istirahat dulu karena kita begini aja tidak ada ini, kita nanti bicarakan lebih lanjut. Isinya sekarang begini ya Pak Jordi, di antara kita jangan sampai kita salah paham. Untuk kedepannya kita bagaimana untuk menyelesaikan satu masalah ini secara istilahnya tadi. Mendingan kita ini aja. Oke, nanti kita ketemu lagi. Siap. Oke, Dacil. Siap. Jerry ya. Terima kasih Pak Jordi sudah mengunjungi ke kediaman saya. Oke, siap.
Yuk, langsung pulang aja ya. Ya, oke. Terima kasih atas kemuliaan ya. Siap. Oke, siap. Silakan Bu. Bos, jaga hati-hati, Bos. Oh iya, siap. Ini itu saya akan jaga dulu. Cara beli produk Kimercon di akun Shopee, ketik Kimercon Al Hikmah di pencarian Shopee, kemudian di situ akan muncul berbagai produk Kimercon, mulai dari madu, jamu sakti Kimercon, kemudian kapsul herbal daun kelor, kemudian kapsul herbal daun bidara, garam asma, kulit kijang, air karoma, semua ada. Madu rukiah cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.